Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy, NIM D020403. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa nonton. Oke, jadi beberapa definisi kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama, secara keilmuan. Secara keilmuan, keselamatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terlindungi dari cedera yang disebabkan oleh berbagai kecelakaan, penyakit akibat kerja, kebakaran, dan pencemaran lingkungan yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang kedua, kesehatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terbebas dari berbagai penyakit fisik dan emosional yang disebabkan oleh pekerjaan. Kemudian yang ketiga, secara filosofi, keselamatan dan kesehatan kerja adalah upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Selanjutnya yang terakhir, secara etimologi. Secara etimologi, keselamatan dan kesehatan kerja adalah melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya, melalui upaya-upaya pengendalian semua bentuk potensi bahaya yang ada di lingkungan tempat kerjanya. Selanjutnya manfaat ketiga. Yang pertama, promosi dan memelihara derajat tertinggi semua pekerja, baik secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial di semua jenis pekerjaan. Yang kedua, untuk mencegah penurunan kesehatan pekerja akibat kondisi pekerjaan mereka. Yang ketiga, melindungi pekerja pada setiap pekerjaan dari resiko yang timbul serta faktor-faktor yang mengganggu kesehatan. Kemudian yang keempat, penempatan dan memelihara pekerja di tempat sesuai dengan kondisi fisiologis dan psikologis pekerja. Selanjutnya, tujuan kesehatan dan keselamatan kerja dibagi dua, yaitu universal dan undang-undang. Jadi untuk tujuan universal, melindungi keselamatan pekerja dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas nasional. Kemudian yang kedua, menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja. Sedangkan untuk tujuan undang-undangnya, agar setiap tenaga kerja terjamin keselamatannya untuk kesejahteraan rakyat hidup dan produktivitas kerja serta produktivitas nasional. Kemudian yang kedua, agar orang lain yang berada di tempat kerja terjamin keselamatannya, dan yang terakhir, agar sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien. Selanjutnya ada dasar hukum mengenai K3. Yang pertama ada Undang-Undang tahun 1945, kemudian Undang-Undang nomor 14 tahun 1969 tentang ketentuan pokok mengenai tenaga kerja, kemudian ada Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, dan sisanya mungkin teman-teman bisa baca sendiri pada slide yang saya tampilkan. Materi selanjutnya yaitu kecelakaan kerja. Jadi kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi yang berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju ke tempat kerja. Kemudian ada pula penyebab kecelakaan. Sini saya bagi 3, yaitu tindakan karyawan yang tidak aman. Jadi misalnya tanggung jawab pengawasnya yang lalai, atau mungkin tindakan atau kelakuan karyawan yang kurang berhati-hati. Kemudian yang kedua, kondisi kerja tidak aman, misalnya seperti alat atau perlengkapan yang tidak aman atau keadaan yang tidak aman. Kemudian yang ketiga, di luar kemampuan manusia. Hal ini terjadi karena kehendak Tuhan. Selanjutnya ada penyebab dan akibat kerugian. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri, ada lemahnya kontrol, kemudian seperti program tak sesuai, standar tak sesuai, kemudian ada sebab dasar, faktor perorangan atau faktor kerja, kemudian ada penyebab tidak langsung seperti perbuatan tak aman atau kondisi yang tak aman, kemudian ada insiden atau kontak, kejadian kontak dengan energi atau bahan atau zat. Selanjutnya ada kerugian. Kerugian ini bisa berupa manusia, material, proses, ataupun produksi. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai hierarki pengendalian risiko K3. Jadi yang pertama itu ada eliminasi, yaitu menghilangkan suatu bahan atau tahapan proses berbahaya. Kemudian ada substitusi, mengganti bahan bentuk serbuk dengan bentuk pasta, proses menyapu diganti dengan vakum. Kemudian selanjutnya ada rekayasa teknik, seperti pemasangan alat pelindung mesin, pemasangan general dan local ventilation, pemasangan alat sensor otomatis. Kemudian ada pengendalian administratif, pemisahan lokasi, pergantian shift kerja, kemudian ada pembentukan sistem kerja, pelatihan karyawan, kemudian alat pelindung diri. Alat pelindung diri bisa kita temukan di berbagai tempat, yaitu seperti helm, kemudian masker, kacamata kerja, sepatu kerja, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu alat pelindung diri atau biasa kita sebut dengan APD. Jadi APD adalah pakaian khusus atau peralatan yang dipakai petugas untuk memproteksi diri dari bahaya fisikal, semisal biologis atau bahan infeksius
Kemudian ada pula tujuan dari penggunaan APD ini. Yang pertama, meminimalkan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Kemudian yang kedua, meminimalkan gangguan fisik, yaitu misalnya telinga, mata, kulit, kepala pusing atau cepat lelah. Selanjutnya yaitu mengamankan tubuh bagian dalam seperti jantung, paru-paru, hati, ginjal, dan lain-lain. Di sini ada beberapa APD yang telah ditampilkan. Mungkin manfaatnya kurang jelas, saya akan memaparkan sedikit manfaat dari APD ini. Yang pertama itu ada kacamata atau pengaman mata. Jadi berfungsi untuk melindungi mata dari debu atau serpihan yang berterbangan dan tidak tampak oleh mata. Kemudian ada face protection atau pengaman wajah. Ini berfungsi untuk melindungi wajah pada saat pengelasan atau pemotongan serta pengeboran besi, kayu, dan sebagainya. Kemudian ada pengaman telinga atau hearing protection. Manfaatnya untuk melindungi telinga dari terpapar suara yang dikeluarkan mesin dengan volume keras bahkan melampaui nilai ambang batas atau NAT. Sisanya mungkin teman-teman bisa cari referensi sendiri. Nah, kemudian kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu B3, bahan beracun berbahaya. Jadi pengertian B3 yaitu setiap bahan sisa atau limbah suatu proses kegiatan produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan sebagainya yang mengandung bahan B3 karena sifat toxicity, flammability, reactivity, dan corrosivity, serta konsentrasi atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak pencemaran lingkungan atau membahayakan kesehatan manusia. Kita akan membahas sumber, jenis, dan kategorisasi B3. Yang pertama itu berdasarkan sumbernya, yang kedua berdasarkan karakteristiknya. Kita akan membahas satu persatu. Nah, jadi untuk kategori limbah B3 berdasarkan sumbernya yaitu ada 3, yaitu sumber spesifik, misalnya merupakan sisa proses suatu industri atau kegiatan tertentu. Kemudian limbah dari sumber tidak spesifik, ini misalnya dari pemeliharaan alat pencucian, korasi, pelarut perak, dan pengemasan. Kemudian untuk limbah dari bahan kimia, kadaluarsa, bekas kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Selanjutnya, kategori limbah B3 berdasarkan karakteristiknya dibagi 2, yaitu berdasarkan bahan yang mudah meledak dan bahan yang berbahaya. Ada pula pengaruh B3 terhadap kesehatan. Yang pertama, menyebabkan iritasi dan alergi, menyebabkan sulit bernapas, menimbulkan keracunan, menyebabkan kanker, menyebabkan kerusakan atau kelainan. Nah, kemudian ada pula potensi bahaya keselamatan dan kesehatan. Di sini ada beberapa faktor, saya akan menjelaskan satu persatu. Jadi yang pertama ada bahaya faktor kimia seperti menghirup, menelan, ataupun penyerapan ke dalam kulit atau kontak. Kemudian ada bahaya faktor biologi seperti virus, bakteri, dan jamur. Kemudian ada bahaya faktor fisik seperti kebisingan, iklim kerja, penerangan getaran. Kemudian ada bahaya faktor ergonomi seperti tugas monoton, postur tidak netral atau canggung, pendukung yang kurang sesuai, kurang istirahat yang cukup. Nah, untuk materi selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai pengendalian kebakaran. Bahan bakar serta cara memadamkannya. Bahan bakar padat, suatu materi padat yang dapat diubah menjadi energi, contohnya batu bara. Cara penanganannya lebih mudah karena bahan jenis ini relatif lebih mudah dipisahkan dengan unsur kebakaran lainnya. Yang kedua, bahan bakar cair, merupakan gabungan senyawa hidrokarbon yang diperoleh dari alam maupun buatan. Bahan ini mudah meledak dan mempunyai jenis yang lebih kecil dari air. Kemudian bahan bakar gas merupakan bahan yang sangat berbahaya karena bahan ini mudah meledak jika terjadi peningkatan suhu, tekanan, dan terkena benturan. Klasifikasi kebakaran yaitu kebakaran kelas A, kebakaran yang disebabkan oleh benda-benda padat. Media pemadam kebakaran ini berupa air, pasir, dan lainnya. Kemudian untuk kebakaran kelas B, kebakaran yang disebabkan oleh benda-benda mudah terbakar berupa cairan, misalnya bensin, solar. Media pemadam kebakarannya seperti pasir dan alat pemadam kebakaran. Kemudian kebakaran kelas C, kebakaran yang disebabkan oleh perlengkapan listrik, sepeda motor, generator, dan peralatan elektronik lainnya. Media pembakaran untuk kelas C ini dapat berupa alat pemadam kebakaran. Kemudian untuk kebakaran kelas D, kebakaran logam seperti seng, magnesium, serbuk aluminium, dan lainnya. Jenis alat pemadam yang harus digunakan adalah jenis khusus yang berupa bubuk kimia kering. Kemudian ada pula metode pemadaman yaitu mengurangi temperatur, memindahkan bahan bakar, mengeluarkan oksigen, dan menghambat reaksi rantau atau penjalar.
Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai ergonomi. Sebelum lebih lanjut, kita akan membahas mengenai pengertian ergonomi. Jadi, ergonomi adalah kajian yang integral antara pekerjaan, alat, tempat, dan lingkungan kerja, yaitu lingkungan di mana pekerja dapat melakukan pekerjaannya dengan aman dan nyaman. Nah, jadi ergonomi ini memiliki pendekatan 3 unsur, yaitu fokus ergonomi adalah interaksi manusia dengan produk. Kemudian tujuan utama ergonomi yaitu yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. Yang kedua, mengembangkan keselamatan dan mengurangi kelelahan dan stres. Kemudian yang unsur ketiga yaitu pendekatan ergonomi, ialah secara sistematis mengaplikasikan informasi yang relevan tentang kapasitas manusia, keterbatasan, karakteristik, tingkah laku, motivasi untuk mendesain prosedur dan lingkungan yang mereka gunakan. Hubungan manusia dan mesin. Hubungan manusia dan mesin dikelompokkan menjadi sistem manual, sistem mekanik, dan sistem otomatis. Nah, untuk sistem manual, pada sistem ini input akan langsung menjadi output. Untuk sistem mekanik, pada sistem ini tenaga dan beberapa fungsi lain diganti mesin. Dan untuk sistem otomatis, pada sistem otomatis mesin mampu melaksanakan semua fungsi mulai sensor, pengambilan keputusan maupun aksi. Selanjutnya, pengelompokan bidang kajian ergonomi. Yang pertama, fal kerja, yaitu bidang kajian ergonomi yang meneliti energi manusia yang dikeluarkan dalam suatu pekerjaan. Selanjutnya ada antropometri, yaitu bidang kajian ergonomi yang berhubungan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia untuk digunakan dalam perancangan peralatan dan fasilitas sehingga sesuai dengan pemakainya. Kemudian ada biomekanika, yaitu bidang kajian ergonomi yang berhubungan dengan mekanisme tubuh dalam melakukan suatu pekerjaan, misalnya keterlibatan otot manusia dalam bekerja dan sebagainya. Selanjutnya adalah penginderaan, yaitu bidang kajian ergonomi yang erat kaitannya dengan masalah penginderaan manusia. Dan yang terakhir ada psikologi kerja, yaitu bidang kajian ergonomi yang berkaitan dengan efek psikologis dan suatu pekerjaan terhadap pekerjaannya. Antropometri berasal dari kata antro yang berarti manusia dan metri yang berarti ukuran. Secara definitif, antropometri dapat dinyatakan sebagai studi yang berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia. Ada pula faktor yang mempengaruhi ukuran tubuh manusia, yaitu usia. Ukuran tubuh akan berkembang seiring dengan pertambahan usia. Kemudian yang kedua ada jenis kelamin. Dimensi tubuh laki-laki pada umumnya lebih besar daripada wanita, kecuali pada bagian tertentu seperti pinggul. Kemudian ada suku bangsa. Suku bangsa ataupun kelompok etnik akan memiliki karakteristik tubuh yang berbeda dengan yang lainnya. Ekonomi gerak ergonomi. Dalam mendesain alat maupun metode kerja perlu pertimbangan ekonomi gerak agar terciptanya alat layout maupun metode kerja yang mampu mengeliminir gerakan yang tidak perlu, mengkombinasikan gerak menjadi lebih efektif dan menyederhanakan kegiatan sehingga kebutuhan energi minimal. Ada pula prinsip ekonomi gerak, yaitu yang pertama eliminasi kegiatan. Misalnya eliminasi semua kegiatan atau aktivitas atau gerakan yang tidak perlu. Kemudian eliminasi kondisi yang tidak beraturan dalam setiap kegiatan dengan melakukan fasilitas dan material pada tempat yang tetap. Selanjutnya ada kombinasi gerak atau aktivitas kerja. Ganti gerakan pendek, terputus, berubah arah menjadi kontinu, tidak patah. Kemudian penyederhanaan kegiatan. Laksanakan setiap kegiatan atau aktivitas kerja dengan prinsip kebutuhan energi otot yang digunakan minimal. Kemudian letakkan fasilitas kerja pada jangkauan tangan yang normal. Demikian materi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.